Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita memasuki buku yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah memilikinya. Baik murid remaja, dewasa, dan senior pasti sudah memiliki buku yang baru. Tapi bila belum, silakan menghubungi guru masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku yang baru ini mengambil tema murid Kristus memikul salib. Jadi murid Yesus yang memikul salib. Di sini akan diajarkan bagaimana kita dalam memikul salib. Ada banyak yang akan kita bahas. Tetapi untuk bab yang pertama akan mengambil judul keutamaan mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian sama-sama membukanya. Pelajaran pertama dibuka dengan keutamaan mengikut Yesus. Apa itu keutamaan mengikut Yesus? Mari kita baca dulu di Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata padanya, "Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata padanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah memberitakan kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Buku yang pertama ini dibuka dengan keutamaan Yesus. Keutamaan mengikut Yesus. Tolong Tuhan berkati kami, supaya kami mengerti, memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Ajari kami dalam setiap firman-Mu, supaya kami bisa semakin kuat dalam mengikut Engkau. Berkati pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menolong kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah kita baca dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Di situ Tuhan berkata dengan tiga orang. Tiga orang yang pertama ini menggambarkan sikap hati murid Tuhan dalam menanggapi panggilannya. Mungkin bagi beberapa orang ini dibaca dengan hal yang wajar. Misalnya mengikut Yesus ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Bahkan ada beberapa orang di luar sana yang bukan Kristen menafsirkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pro sama keluarga. Jadi bagaimana seorang orang yang hebat seperti Yesus gitu, mereka menganggap bahwa waktu menguburkan ayahnya itu nggak boleh gitu kan. Bahkan ada ayat yang lain mengatakan, "Dia bukan ayahku, dia bukan ibuku, kaulah yang mengikut aku adalah kaulah saudaraku." Begitu kan, ada ayat seperti itu. Dan mereka menafsirkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pro keluarga. Tuhan Yesus itu malah menghancurkan keluarga. Bukan seperti itu. Makanya saya selalu berkata berkali-kali kepada semua murid bahwa Alkitab ini bukan hanya dibaca, tetapi juga harus direnungkan, dicari arti sesungguhnya. Bisa belajar lewat pendeta, lewat guru sekolah minggu, atau belajar lewat tayangan-tayangan rohani yang ada di sosial media yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena banyak sekali tayangan rohani di sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Carilah channel-channel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang masih bingung, tanyakan kepada pendeta atau guru-guru sekolah minggu. Hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi di Lukas 9 ini. Karena banyak hal yang akan kita bicarakan hari ini. Yang pertama, yang tadi kita baca ayat yang ke-57, ada seseorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun saja engkau pergi."
Ini bukan hal yang baik kan? Bukan kan ini hal yang baik gitu kan? Hal yang luar biasa. Ada seseorang dengan kesadaran diri mau mengikuti Yesus tanpa paksaan. Panggilannya murni, panggilannya sejati, dan dia merasa bahwa ini panggilan saya untuk mengikuti Yesus. Tetapi yang Yesus katakan adalah, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa mengikut Yesus bukan hal yang mudah. Banyak orang yang berkata mengikut Yesus akan diberkati melimpah-limpah, akan menjadi kaya, akan menjadi tidak akan punya masalah. Iya nggak? Tetapi pada kenyataannya mengikut Yesus bukannya berarti kita tidak mempunyai masalah. Banyak masalah itu datang. Bahkan terkadang ada beberapa orang yang orang yang baru percaya merasakan bahwa kenapa ikut Yesus malah masalahnya lebih banyak. Kenapa ini bertubi-tubi itu datang? Tetapi bedanya adalah saat kita mengikuti Yesus, masalah itu banyak datang, tetapi kita kuat menghadapinya. Kita punya sandaran yang kokoh untuk terus berjalan dan kita tidak pantang menyerah. Iya enggak? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini menghadapi berbagai banyak masalah karena iman, karena kita orang percaya, atau anak-anak remaja dan pemuda yang kekeh mempertahankan iman Kristennya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Bahkan kadang-kadang diculitin, bahkan disingkirkan, mulai dibully karena imannya. Kalau Anda semua teman-teman remaja dan pemuda masih kuat di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan solusi dan mengangkat engkau menjadi pemenang. Alkitab mengingatkan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk mensandarkan kepalanya. Artinya ikut Yesus itu punya tantangan. Ikut Yesus itu punya masalah. Tetapi masalah yang datang ini akan berlalu. Alkitab mengatakan bahwa asal engkau besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak akan mampu berjalan, gitu kan ada lagunya. Itu diambil dari ayat Alkitab. Jadi kalau Tuhan beserta kita, kita akan kuat untuk berjalan. Orang pertama ini diingatkan Tuhan, kalau kamu ikut saya, permasalahan ini ada banyak. Kamu sudah perhitungkan nggak? Maksudnya Tuhan Yesus gini, kamu ikut aku, oke, saya bahagia. Tetapi ikut aku tuh seperti ini. Kuat nggak kamu mengikut aku dengan kondisi seperti ini? Jadi Tuhan ingin mempersiapkan orang yang pertama ini untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik ke depannya. Jangan kayak Petrus kan ya. Aku akan mengikut engkau. Aku akan kuat di dalam engkau. Aku akan menerjang orang yang akan menganiaya engkau, gitu kan, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi waktu pasukan itu datang menangkap Yesus, di mana Petrus? Dia lari. Bahkan dia direndahkan dengan cara apa? Diingatkan oleh ayam. Mengikut Yesus ini banyak sekali tantangannya. Jadi sebelum orang ini mengikut Yesus benar-benar pure, full time bersama Tuhan, Tuhan ingin dia mempersiapkan hatinya untuk benar-benar mengikuti Yesus. Jangan sampai nanti di tengah jalan dia berbalik. Tuhan mengingatkan ini bukan berarti mematahkan imannya, mematahkan semangatnya, atau menakut-nakutinya. Bukan. Tuhan ingin orang yang mengikuti dia adalah orang-orang yang memperhitungkan segala sesuatunya dengan benar, dengan bijak, sehingga saat berjalan bersama Tuhan, dia sudah siap. Misalnya begini, anak saya tuh TK, besok masuk ke TKB. Tetapi dia belum bisa membaca, belum bisa ABC, belum hafal ABC. Saya berpikiran bagaimana anak ini nanti masuk TK, sedangkan TKB itu sudah mulai belajar menulis, sudah belajar mengeja 2 suku kata. Saya mengajarinya tidak bisa, karena setiap saya ajarin anak ini sepertinya malah main-main, malah saya sendiri yang pusing gitu kan. Saya leskan dia. Baru 3 kali les dia sudah bisa. ABC sebenarnya udah bisa, tetapi mengeja, lama-lama sekarang dia sudah pintar mengeja. Sudah bisa membaca dengan 4 suku kata. Saya mempersiapkan dia untuk memasuki dunia pendidikan yang
walaupun itu TK, tapi saya percaya di situ tuh pendidikan anak TK dulu dan sekarang itu beda. Dulu anak TK nggak dituntut baca tulis, harus main, cuma pengenalan huruf, angka. Tetapi yang sekarang sudah mulai mengejak. Saya mempersiapkan anak saya supaya saat dia masuk TK, dia tidak tertinggal. Dengan batas-batas yang wajar sesuai dengan anak 5-6 tahun. Begitu juga Tuhan. Tuhan ingin mempersiapkan kita semua untuk mengikuti, bukan hanya semangat di awal, tetapi redup di tengah-tengah. Ini loh maksudnya ayat ini. Saat kita semua mau mengikuti Yesus, persiapkan hati kita. Saat kita mau mulai melayani Tuhan, persiapkan hati kita. Selesaikan semuanya dulu yang mengganjal di pelayanan, baru kita mulai melangkah bersama Tuhan. Jangan sampai kita berjalan melayani, tetapi ada yang bicara seperti ini. Dia aja masih musuhan sama dia. Dia saja lagi seperti ini sama keluarganya, gitu kan? Itu menjadi batu sandungan. Jadi Tuhan ingin saat kita mengikuti Tuhan, mengikuti Dia, kita mempersiapkan dengan benar, dengan matang, mental kita. Bukan hanya semangat yang membara di awal, tetapi mental ini loh. Karena mengikuti Yesus itu bukan hal yang mudah. Memang banyak hal luar biasa akan kita dapat saat mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan pengen juga kita mempersiapkan semuanya dengan matang, bukan dengan terburu-buru atau dengan emosi sesaat. Tetapi Tuhan rindu, panggilan kita adalah panggilan yang murni, siap menanggung segala sesuatunya, siap untuk memikul salibnya, siap untuk menghadapi semuanya bersama Yesus. Inilah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, orang kedua yang dikatakan Yesus selalu ia berkata kepada orang lain. Jadi Yesus berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ayat ini sering sekali ditafsirkan orang yang tidak percaya, bukan orang Kristen ya. Ditafsirkan orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa Tuhan Yesus ini jahat, kejam, tidak pro keluarga. Padahal aslinya adalah orang ini yang ditunjuk untuk Yesus ini berkata, maksudnya begini, Tuhan aku mau ngikut engkau, tetapi saya nunggu bapak saya meninggal dulu. Saat saya sudah menguburkan bapak saya, menyelesaikan prosesinya, selesai semua urusan keluarga, saya baru mengikuti engkau. Maksudnya begitu, bukan berarti waktu saat itu bapaknya meninggal, bukan. Tetapi saat itu dia ingin menyelesaikan masalah keluarganya dulu, mengabdi dulu kepada orang keluarganya, kepada orang tuanya, baru mengikuti Yesus. Ini sebenarnya bukan hal bukan hal yang jahat atau bukan hal yang tidak benar, tetapi maksud Tuhan Yesus seperti ini. Saat engkau sudah dipanggil, hari itu juga siap atau tidak siap, engkau harus mengikut Yesus. Di buku Murid ini dikatakan Yesus mengingatkan bahwa waktu sudah mendesak untuk segera mengerjakan pekerjaan Injil. Mereka yang ingin menjadi pengikutnya tidak ada kesempatan lagi untuk beralasan atau menunda-nunda menjadi pengikut Kristus, perlu bersikap tegas dan berani membuat keputusan. Jadi kalau Anda semua dipanggil untuk mengikuti Yesus, terus mulai membuat alasan, nanti Tuhan kalau saya sudah tua, nanti Tuhan kalau saya sudah berumah tangga, Tuhan saya masih muda, saya masih kerja, saya masih pengen gaul, nongkrong di kafe, kongko sama teman-teman saya, ketawa ketiwi, menikmati dunia, begitulah kata-kata anak-anak remaja gitu kan. Nanti aja melayani Tuhan. Dulu pernah pendeta memberikan satu cerita. Ada seorang anak muda yang masih muda yang kuat, hidupnya dipakai untuk mengejar kesenangannya dan cita-citanya. Tiba-tiba dia sakit. Waktu dia sakit parah, kesempatan hidupnya sudah mulai menipis, kesehatannya tidak bisa pulih seperti sedia kala. Waktu pendetanya datang bilang itu, pendeta saya ingin
melayani Tuhan. Tetapi pendeta itu mengambil sebuah bunga, bunganya bukan bunga segar, tapi bunga yang sudah layu. Kamu seperti ini. Kamu seperti bunga yang layu dan diberikan kepada Tuhan. Saat kau masih muda, masih kuat, kamu tidak mau mengikut Tuhan, tidak mau melayaninya. Tetapi saat kau sudah layu, sudah kekuatanmu tidak maksimal lagi, sudah sakit-sakitan, baru cari Tuhan. Bukan berarti tidak boleh ya, bukan. Kita nggak boleh salah tanggap dengan cerita ini. Tetapi, hai anak remaja, pemuda, saat engkau masih remaja, inilah waktunya engkau melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Memang dunia anak muda itu dunia yang sangat menyenangkan. Hingar-bingarnya luar biasa. Perkembangannya sangat maju. Anak-anak sekarang itu bukan hanya dari fashion, tapi dari gaya hidup, dan gaya bicara. Anak-anak muda sekarang beda dengan anak-anak muda zaman dulu. Tetapi bukan berarti kemajuan teknologi, kemajuan zaman ini membuat engkau jauh dari Tuhan, jauh dari panggilan Tuhan. Saya tidak mau ke gereja Efrata gitu kan. Di sana tidak ada anak-anak mudanya, sedikit anak mudanya. Saya mau ke gereja yang lain gitu kan. Yang banyak anak mudanya, yang musiknya hingar-bingar, yang bisa loncat-loncat, ketemu banyak anak muda, siapa tahu nanti di sana saya ketemu jodoh saya. Anak-anak muda sekarang punya pikiran seperti itu. Tetapi kalau orientasinya ke gereja hanya untuk dapat jodoh, wah kok begini banget ya. Saya ingin kasih contoh kepada semua anak remaja pemuda. Ada 2 orang jemaat kita Efrata, 2 wanita ini bukan wanita berumur masih muda, tetapi sudah sangat berumur gitu kan. Sepertinya udah lewat masanya untuk menikah gitu. Tetapi anehnya di usia matang mereka malah menemukan jodohnya. Dan jodohnya itu di Efrata gitu kan. Berarti bukan berarti dengan jemaat Efrata, bukan. Tetapi selama mereka setia dari remaja sampai mereka berumur matang, mereka tetap di Efrata, mereka setia di Efrata. Ternyata Tuhan mendatangkan jodoh tuh 2 orang, bukan hanya 1 tapi 2 orang. Ini menandakan bahwa Tuhan itu bisa mendatangkan jodohmu kok, dengan caranya yang ajaib. Bukan berarti kalau di gereja tuh banyak anak muda baru di jodohmu ada. Enggak. Jangan berpikiran seperti itu. Jangan mempersempit kuasa Tuhan. Kalau engkau memang saat ini terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan di Efrata, mulailah setia. Mulailah mencari kesempatan untuk melayani Tuhan mumpung masih muda. Jangan sudah sakit-sakitan, sudah bermasalah, baru datang ke Efrata, baru datang melayani Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan berdalih, jangan mencari-cari alasan untuk menjauhi panggilan Tuhan. Inilah contoh orang kedua. Tuhan tidak suka sama orang-orang seperti ini. Padahal Tuhan memanggil langsung kan, ikutlah aku katanya. Tetapi dia berdalih, nanti Tuhan, saya mau begini dulu, saya mau begitu dulu, saya begini dulu. Yuk melayani Tuhan. Apalagi untuk ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai anak. Saat kita melayani Tuhan, rasanya pengen sekali seperti amuba membelah diri gitu kan. Saat kita mulai melayani Tuhan, lagi nyanyi kayak saya. Kalau saya sudah mulai melayani di atas mimbar, saya tuh harus konsentrasi penuh. Dengar suara anak saya nangis saja, itu sudah pecah konsentrasi saya. Kemarin ada satu ibu yang melayani Tuhan singer, 2 anaknya naik ke atas. Kita semua juga maklum, karena memang posisi seorang perempuan yang mempunyai anak dan menjadi pelayan Tuhan, memang resikonya seperti itu. Kita tidak menyudutkan atau mengatai sesuatu yang negatif, tidak. Kita memahaminya, saya apalagi. Saya memahaminya. Anak saya baru 1, begitu repotnya. Bagaimana anak yang 2, 3? Dalam mengurus rumah tangga, mengurus mungkin bisnis di rumah, mengurus suami, dan masih bisa melayani Tuhan, itu hal yang luar biasa. Ini kalau bukan panggilan, bukan karena kekuatan Tuhan, tidak mungkin seorang perempuan bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seorang pria masih bekerja di kantor mungkin, atau mempunyai bisnis dari pagi sampai malam, tapi masih menyempatkan diri untuk bersekutu dengan Tuhan, masih menempatkan diri untuk beribadah, melayani Tuhan.
Itu hal yang luar biasa. Bukannya indah saat kita melayani Tuhan di tengah kesibukan kita yang padat? Bukankah Tuhan merasa senang saat kita melihat anak-anaknya seperti kita semua masih bisa melayani Tuhan tanpa berdalih? Aduh, saya nggak bisa nih. Ini lagi pesanannya lagi banyak-banyaknya ini. Kayak saya juga kalau udah pesanan itu, saya kalau udah Sabtu sama Minggu, saya sudah bilang itu pesanan memang luar biasa gitu kan. Datangnya Sabtu Minggu, tetapi saya dengan apa? Dengan tegas mengatakan saya hari Minggu ke gereja, saya tidak bisa pengiriman hari Sabtu Minggu. Kalau mau Sabtu sore saya kirim. Kalau enggak Sabtu pagi saya kirim. Bagaimana? Kalau mau ya silakan, kalau nggak mau ya sudah. Karena bagi saya hari Minggu itu tidak tidak boleh macam-macam. Saat saya berhadapan dengan Tuhan, melayani Tuhan, saya masih belajar Bapak Ibu Saudara, untuk tetap bisa melayani Tuhan dengan sungguh tanpa memikirkan A, B, C, D, E dalam pekerjaan saya. Begitu juga beberapa perempuan yang saya kenal di gereja. Mungkin Bapak Ibu juga sekalian juga seperti itu. Ada juga bapak-bapak seperti suami saya, hari Minggu masih tetap bekerja, masih bisa bergereja, masih berjuang untuk bisa melayani Tuhan. Itu hal yang indah di hadapan Tuhan. Makanya saat Tuhan panggil, jangan berdalih. Yang ketiga, orang yang ketiga, ada orang lain yang berkata, aku akan mengikuti Engkau Tuhan, izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Bukankah hal yang indah? Bukan hal yang sopan? Setiap anak mau pergi itu pamitan. Iya nggak? Boleh. Anak saya kalau pergi nggak pamitan, saya juga marah gitu kan. Ini anak nggak punya sopan santun, nggak ngabarin. Ini hal yang benar gitu kan. Tetapi ini hal yang baik gitu kan. Tetapi Tuhan menganggap ini tidak benar. Yang Tuhan anggap mengikut Kristus bukan seorang yang ragu-ragu maksudnya, dan masih menyukai kesenangan masa lalu. Murid Kristus adalah pengikut yang konsentrasi dan terus maju mengerjakan panggilan melayaninya dan berupaya mengutamakan panggilan Kristus. Jadi panggilan Tuhan itu harus utama. Bukan berarti keluarga itu tidak penting, bukan. Maksudnya bukan begitu, jangan salah paham. Jadi maksudnya Tuhan gini, saat engkau mengikut Yesus, fokus ke depan. Saya ingat satu ayat Alkitab, saya lupa di mana, waktu Paulus mengatakan bahwa seorang tentara itu kalau lagi dan perang itu konsentrasi dia untuk berperang, dia yakin percaya bahwa keluarganya itu sudah dipelihara gitu kan. Makanya dia belajar untuk konsentrasi dalam berperang, seorang tentara. Tuhan juga seperti itu. Saat kita mulai konsentrasi dalam melayani Tuhan, saat panggilan kita terima dan kita berjalan sama Tuhan, masa Tuhan tidak pelihara keluarga kita? Iya enggak? Masa Tuhan tidak memberkati keluarga kita? Maksudnya Tuhan ini tadi berkata bahwa seorang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Maksudnya begini, saat kita mulai siap di hadapan Tuhan, bekerja bersama Tuhan, menanggapi panggilannya, tapi kita menoleh ke belakang, aduh, enak ya dulu ya, waktu ikut Tuhan enak loh, uang itu datang bertubi-tubi, tapi ikut Tuhan kok sekarang seperti ini ya, gitu kan. Aduh, ikut Tuhan kok sekarang malah defisit, malah terus ngasih, bukannya dikasih tapi terus ngasih, bukannya bertambah tapi terus berkorban. Mungkin ada yang pemikirannya seperti itu, korban perasaan, korban waktu, korban uang gitu kan. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan, bahwa kita harus siap dan konsentrasi dalam setiap panggilan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Makanya buku kita hari ini mengatakan adalah murid Kristus memikul salib. Salib kita yang pertama adalah mengutamakan Kristus di dalam hidup kita, mengutamakan panggilannya. Orang pertama, kedua, ketiga ini gambaran macam-macam orang dalam mensikapi panggilannya. Yang pertama adalah Tuhan pengen kita tuh siap sedia, mempersiapkan diri dalam panggilan Tuhan, bukan hanya asal emosi semangat sesaat. Yang kedua, Tuhan pengen kalau dipanggil Tuhan itu jangan banyak alasan, berdalih-dalih,
tunggu dulu Tuhan ya gini, tunggu dulu Tuhan ya gini. Enggak, siap atau tidak siap kayak itu Tuhan bilang kan kita harus siap. Yang ketiga adalah orang yang ragu-ragu. Aduh, ikut Tuhan nanti gimana ya? Boleh nggak gini? Maksudnya yang ayat yang kita tadi apakah pamit ke keluarga ini itu sebenarnya adalah hal yang ragu-ragu. Misalnya gini, saya mau ngikut Tuhan, saya izin dulu sama mama saya. Ma, Pa, saya mau ngikut Tuhan, boleh apa enggak? Nah, orang tua yang baik pasti akan mengizinkan, mau ngikut Tuhan kok nggak boleh? Kecuali ikut penjahat, pasti tidak boleh. Wah, ini ikut Tuhan, masa tidak boleh? Jadi ada keraguan-raguan, ada apa? Ada setengah-setengah ikut Tuhan gitu loh. Maksudnya seperti itu ayat ini. Jadi kalau kita sudah siap membaca, siap melayani Tuhan, tapi masih neloh-neloh, aduh, ikut Tuhan apa enggak ya, masih noleh lagi, ikut Tuhan apa enggak ya, gitu kan. Kayak kita naik mobil, spion kiri, spion kanan, spion atas ini untuk lihat ke belakang. Nah, saat kita terus ada kaca yang di depan yang besar, gitu kan, kita menghadapi 1, 2, 3, 4 kaca. Saat kita mulai berjalan, sesekali memang bolehlah kita lihat spion kiri kanan supaya kita nggak nyenggol. Spion atas yang lihat ke belakang bolehlah supaya kita tahu keadaan yang di belakang. Tetapi konsentrasi kita sepenuhnya harus di kaca yang paling depan saat kita mulai menyetir. Sesekali kita lihat spion kiri kanan atau atas, tetapi konsentrasi utama kita adalah melihat yang di depan. Kalau kita fokus sama yang di kiri kanan sama ini, kita tuh nabrak. Kita nggak akan sampai tujuan. Kita pasti akan celaka. Ini loh maksudnya Tuhan. Saat kita sudah dipanggil Tuhan, yuk fokus yuk. Lakukan yang terbaik. Lakukan dengan full time. Lakukan dengan benar. Lakukan dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Hari ini bagaimana keadaan hati Bapak Ibu Saudara sekalian saat menanggapi panggilan Tuhan? Apakah seperti orang pertama, atau seperti orang kedua, atau seperti orang ketiga? Mari sama-sama mengkoreksi diri sendiri. Kita akan tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami menjadi anak-anak yang siap untuk menanggapi panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.